Halo, kembali belajar matematika peminatan ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sifat-sifat dari logaritma. Di sini ada sifat dasar logaritmanya dan sifat operasinya. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan sifat dasar dari logaritma. Di sini sifat dasar dari logaritma itu adalah, misalnya di sini ada A, log A itu sama dengan 1. Misalnya basisnya ini adalah 2 dan A-nya adalah 2, maka log-nya adalah 1. Hasilnya adalah 1. Kemudian contohnya seperti ini ya. Misalnya di sini ada A-nya adalah 2, log dan A-nya adalah 2, sama. Basis dengan numerusnya ini adalah sama, jadi hasilnya adalah 1. Nah, di sini juga ada misalnya 3 log 3, jadi hasilnya tetap 1. Nah, untuk selanjutnya sifat yang berikutnya adalah A log 1 sama dengan 0. Nah, di sini basisnya berapapun, misalnya 1, 2, 3, berapapun nilai basisnya, di sini log 1 tetap hasilnya adalah 0. Nah, misalnya di sini contohnya kita buat basisnya 3, log 1 sama dengan tetap hasilnya adalah 0, ya kan? Nah, selanjutnya misalnya di sini ada misalnya Ibu pakai 5. Basisnya 5 log 1. Jadi tetap hasilnya adalah 0. Nah, gitu ya. Untuk selanjutnya ke sifat operasinya, di sini ada A log B ditambah A log C itu menjadi A log B kali C jika penjumlahan menjadi perkalian. Nah, contohnya di sini. 2 log 5 ditambah dengan 2 log 4 itu sama dengan A log B kali C karena penjumlahan ya, jadi perkalian. Dilihat karena basisnya sama. Kalau basisnya sama jadi ada sifat operasi penjumlahan jadi perkalian. Jadi di sini basisnya adalah 2 karena sama, kita tulis 2 log B kali C. Jadi ini B-nya, ini C-nya, 5 kali 4. 5 kali 4 adalah 20. Jadi 2 log 20. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya ada di sini operasinya adalah pengurangan. Tadi penjumlahan. Kalau penjumlahan adalah dikalikan, kalau pengurangan menjadi pembagian. Nah, di sini ada contoh misalnya 2 ini ya. 2 log 4 misalnya di sini 2 log 4 dikurang 2 log 2 ini ya. Ini kan basisnya sama. Karena pengurangan jadi 2 kita tulis basisnya 2 log B per C. Ini B-nya, ini C-nya. Jadi 4 bagi 2. Yang hasilnya 2 log 4 bagi 2 sama dengan 2. Ingat 2 log 2 karena sama, 2 log 2 sama dengan 1. Ingat ya, sifat dari yang pertama ini sifat dasarnya adalah 1. Nah, untuk selanjutnya di sini ada A log B pangkat N. Ini menjadi N yang ini pindah ke depan. Nah, ke depan jadi A log B. N-nya ini pindah ke depan. Jadi A log B-nya tetap. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya 3 ya, 3 log misalnya 3 log 9 di sini. Nah, 3 log 9 berarti 3 log 3 pangkat 2. Nah, ya kan? Ini 2-nya ini sebagai N. 2-nya ini sebagai N. Jadi 2-nya pindah ke depan.
Dan yang ini 3 log 3. 3 log 3. Jadi 3 log 3 itu adalah 1. Jadi hasilnya adalah 2. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang keempat. Yang keempat di sini ada A pangkat M log B pangkat N sama dengan N yang ini ke depan dibagi dengan pangkat yang ini M-nya. Dan A log B-nya tetap. Nah, gitu ya untuk contohnya. Di sini misalnya 3 log. Ini ya, 3 log. Nah, misalnya Ibu membuat 3 log 9. Jadi 3 log 3 di sini ya, 3 pangkat 2. Nah, 2 ini sebagai M-nya, N-nya adalah 3 log 9. 9 itu pangkat 2. Jadi, ini 3 pangkat 2 di sini ya. Nah, selanjutnya 2 ini 3 log 3. Ini sebagai N, ini sebagai M. N-nya adalah 2, M-nya adalah 2 juga. Jadi, sisanya tetap ini 3 log 3. Kita tulis 3 log 3. 2 bagi 2 adalah 1. Ya, kemudian 3 log 3 adalah 1. Sama dengan 1. Itu ya. Nah, untuk sifat yang kelima, di sini ada A pangkat M log B sama dengan 1 per M A log B. Nah, di sini Ibu beri contoh ada 3 pangkat 2 log 5. Nah, di sini ya. Jadi 3 pangkat 2 log 5 A pangkat M. Jadi 1 per M gitu ya. M-nya maju ke depan jadi 1 per M. M-nya di sini. Ini yang 2 ini ya. Kemudian A log B-nya tetap 3 log 5-nya. 3 log 5 gitu ya. Ini pangkat ya, 3-nya di sini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Karena 3 log 5, 3 pangkat berapa yang hasilnya 5, ini tidak ada jawabannya ya. Jadi tetap, maksud Ibu. Jadi tetap untuk 3 log 5 ini. Jadi untuk hasilnya adalah setengah kali dengan 3 log 5. Nah, demikian sifat dasar logaritma dan sifat operasinya. Jika belum ada mengerti, bisa ditanyakan di grup WA. Terima kasih, selamat belajar.